berikutnya yang akan kita pelajari adalah cara menginput data harta tetap. Data harta tetap ini memungkinkan kita untuk menginventarisasi peralatan kantor, termasuk semua harta tetap berwujud dan tidak berwujud serta mengelolanya. Oke, di sini adalah modul untuk kita bisa menginput data harta tetap. Kalau kita mau menambahkan, kita bisa langsung lihat sini, atau kalau kita mau melihat daftar data harta tetapnya terlebih dahulu, kita bisa masuk ke sini. Oke, kita lihat di sini belum ada data harta tetapnya karena kita memang belum membuat data harta tetap. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menambahkan harta tetap di Zahir Accounting 6 ini. Sama seperti sebelumnya, ada tanda plus nih di sisi kiri, add data, kita klik di sini. Ini adalah formulir untuk pengisian data harta tetap. Ada 12 field nih yang sudah saya tandai dari nomor 1 sampai 12. Ini adalah field wajib yang harus dilengkapi untuk pengisian awal data harta tetap ini. Kita bahas satu-satu untuk fieldnya. Field yang pertama kita lihat ada nama. Di nama ini tempat kita untuk menulis nama dari harta tetap. Ketika kita menulis nama harta tetap ini harus spesifik ya, karena ini nanti akan membedakan dari tiap harta tetap yang kita tambahkan. Contohnya seperti ini. Kalau kita menuliskan laptop misalnya, itu kita sebutkan dengan detail laptop Asus 14 inch misalnya seperti itu. Atau ketika kendaraan kita bisa sebutkan mobil Honda Jazz gitu ya. Jadi secara spesifik kita menyebutkan harta tetapnya itu apa. Kemudian field yang kedua yaitu kita akan menentukan kelompok harta tetap yang sudah kita sebutkan di atas ini masuk kelompok apa. Nah, kita bisa klik di sini nih, di seperti buku ini, kita klik di sini untuk menentukan dan membuat kelompok. Jadi nama aset-asetnya tadi kan ada mobil. Nah, mobil itu masuk kelompok apa nih? Misalnya masuk kelompok kendaraan. Nah, kemudian tadi ada laptop yang kita contohkan juga. Nah, laptop ini masuk kelompok apa? Misal kita masukkan ke kelompok peralatan. Atau mungkin ada kelompok gedung, kemudian tanah, dan lain-lain. Ya, jadi nanti kita akan membuatkan juga kelompok untuk tiap-tiap harta tetap yang kita miliki. Kemudian tanggal beli. Tanggal beli ini kita isi untuk mengisi tanggal pembelian kita. Jadi kita tinggal klik aja sih. Di sini kita tinggal pilih tanggal kalendernya, tanggal belinya kita tanggal berapa, dan untuk mengisi tanggal beli ini kita mengacunya pada invoice ya, tanggal invoice pembelian. Jadi ketika nanti dicocokkan dengan dokumen pendukungnya, itu antara dokumen pendukung atau invoice pembelian tadi itu sama dengan pencatatan kita. Kemudian harga beli. Harga beli ini kita isi dengan harga pembelian harta tetap sesuai dengan yang tercantum di faktur pembelian dan tidak termasuk nilai lain. Jadi nilai lain di sini maksudnya adalah tidak termasuk pajak, diskon final, dan biaya lain-lain. Field yang kelima yaitu nilai residu. Nilai residu ini kita isi berdasarkan penaksiran kita sendiri. Jadi nilai residu itu ialah taksiran nilai atau potensi arus kas masuk manakala harta tetap yang kita tambahkan ini nanti dijual. Dengan asumsi bahwa barang atau harta tetap tersebut dijual dalam kondisi rusak misalnya. Jadi ketika barang tersebut atau harta tetap tersebut kita jual dalam kondisi rusak, dia masih punya nilai residu berapa sih gitu ya. Itu penaksiran kita sendiri. Jadi nanti kita bisa tambahkan di sini. Tapi bisa juga kalau misalnya kita menggunakan nanti metode penyusutannya garis lurus, ini kalau mau dinolkan juga bisa. Cuman kalau misalnya mau kita buat nilai residunya juga silakan bisa ditambahkan nilai residunya berapa. Field yang keenam yaitu umur ekonomis. Umur ekonomis ini kalau kalian sudah belajar di pengantar akuntansi, itu adalah masa manfaat atau taksiran umur suatu harta tetap yang ditinjau dari hasil atau keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Jadi kita menaksir juga nih untuk umur ekonomis, kira-kira harta tetap yang kita tambahkan ini mempunyai manfaat ekonomis untuk perusahaan itu selama berapa tahun gitu ya. Kemudian lokasi. Lokasi ini tempat pembelian harta tetapnya. Jadi
kita tuliskan di sini. Kita beli harta tetapnya di mana. Kemudian untuk nomor ini bisa diabaikan. Ini sebenarnya bisa diisi dengan nomor urut harta tetap gitu ya. Tapi kalau mau diabaikan dulu juga boleh. Jadi tidak wajib diisi di saat pengisian pertama data harta tetap ini. Termasuk departemen. Departemen mau ditambahkan silakan. Jadi kalau kita masukkan departemennya ini, jadi nanti kita bisa melihat langsung harta tetap mana saja sih yang menjadi tanggung jawab tiap departemen gitu ya. Kemudian field yang selanjutnya yaitu field ke-8, yaitu akumulasi beban. Akumulasi beban ini akan terisi secara otomatis jika telah terjadi penyusutan. Nilai yang tampil di field akumulasi beban ini merupakan jumlah beban penyusutan secara akumulatif dari semua bulan yang telah disusutkan. Jika misalnya harta tetap yang kita tambahkan ini setelah kita beli sebelum kita menginputnya ke dalam sistem Zahir ini, maka nanti begitu kita klik rekam, otomatis akumulasi penyusutannya ini juga akan terhitung oleh sistem Zahir. Kemudian field yang ke-9 yaitu beban per tahun ini. Beban per tahun ini juga akan terisi otomatis jika telah terjadi penyusutan yang masuk ke periode akuntansi. Field yang ke-10 yaitu terhitung tanggal. Terhitung tanggal ini maksudnya adalah proses penyusutan akan dimulai sejak tanggal beli atau sejak harta tetap digunakan. Jadi kita tulis nih mulai tanggal berapa nih harta tetap ini kita hitung penyusutannya. Field yang berikutnya yaitu field ke-11 nilai buku. Nilai buku ini akan terisi secara otomatis yang menampilkan nilai perolehan setelah terjadi penyusutan. Atau nilai buku ini juga dirumuskan dengan nilai buku atau nilai perolehan historical cost dikurangi dengan total penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan harta tetap. Nah, itu adalah nilai buku. Kemudian ini otomatis ya. Yang field ke-12 yaitu beban per bulan. Beban per bulan ini juga akan terisi otomatis setelah terjadi penyusutan sejak pertama kali dan akan sama setiap bulannya atau sama dalam setahun tergantung dari metode penyusutan yang dipilih gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dipilih beban penyusutannya garis lurus, maka ya nanti tiap tahun akan sama gitu. Jadi ini besarnya ini tergantung nanti metode penyusutan yang digunakan. Selanjutnya kita klik lengkap di sini untuk melihat field lainnya yang harus kita lengkapi juga terkait pengisian data harta tetap ini. Oke, ini yang akan muncul ketika kita tadi mengklik tombol lengkap. Di sini kita akan diminta untuk menentukan metode penyusutannya, kemudian tanggal pensiunnya. Nah, di sini tabel-tabel ini akan terpilih kalau nanti kita menentukan metodenya dan menggunakan tabel penyusutan. Kemudian kalau kode akun ini kita akan diminta untuk menentukan harta tetap yang kita tambahkan ini kode akunnya berapa atau kode akunnya apa. Begitupun akumulasi depresiasinya ada di akun yang mana, depresiasinya di akun yang mana gitu. Jadi nanti kita diminta untuk menentukan ini. Nah, pilihan terkait kode akun ini juga akan muncul ketika kita nanti meng-create kelompok dari harta tetap. Ya, kita lihat dulu di metode. Metode ini adalah kita disuruh menentukan kita mau menggunakan metode penyusutan mana nih? Tanpa penyusutan, menggunakan garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun, double declining, atau dari tabel penyusutan. Gitu ya. Nah, kalau dari tabel penyusutan, misalnya, baru nanti kita bisa mengisi ini. Nah, di sini nanti baru bisa muncul pilihannya, tabel penyusutannya. Kemudian, tanggal pensiun, di sini kita isi kalau kita ingin memberi tanda bahwa harta tetap tersebut sudah tidak disusutkan lagi. Dalam artian bahwa harta tetap yang ada di sini itu sudah kita jual atau ada disposal seperti itu, ya. Ini kode akun tadi sudah saya jelaskan. Nanti kita pelajari kode akunnya lagi ketika kita lihat menu yang ada di kelompok. Oke, kalau tadi kita klik kelompok, maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat kelompok dari harta tetap yang sudah kita tambahkan. Kalau mau edit ini, kalau mau buat baru berarti kita klik ini. Nah, kalau kita mau membuat kelompok harta tetap yang baru, maka di sini akan muncul option-option seperti yang kita lihat di sini.
Ada kelompok, kita tentukan nih kelompok harta tetap apa aja mau kita create. Misalnya tadi ada kendaraan, ada gedung atau bangunan, ada tanah, ada peralatan, dan lain-lain ya, sesuai dengan pengelompokan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, tadi kita mau menggunakannya metode penyusutannya apa? Nah, ini kita akan pilih tabel penyusutannya. Kalau yang kita pilih di metode penyusutan tadi adalah kita menggunakan tabel penyusutan. Umur ekonomis tadi, kalau kita udah isi yang di depan ini otomatis akan terisi. Nah, tanggal perolehan ini akan dihitung di atas tanggal 15. Ini biarin aja ya di checklist, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian keterangan, ini kalau kita mau tambah tentang keterangan silahkan ditambahkan di sini. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan di form sebelumnya bahwa kita akan diminta untuk melengkapi terkait kode akun. Ya, kalau tadi di depan kita sudah lengkapi, maka di sini otomatis sudah terisi. Tapi kalau tadi di halaman depan kita belum lengkapi, kita baru lengkapinya di kelompok harta tetap ini, maka ya kita lengkapinya di sini. Ya, kalau misalnya sudah, kita nanti tinggal rekam-rekam saja. Oke, sekarang kita coba saja ya, bagaimana cara kita menambahkan harta tetap dan juga membuat kelompok harta tetapnya. Oke, sekarang kita coba menambahkan data harta tetap ya. Misalnya kita mau menambahkan tadi seperti yang sudah kita contohkan laptop Asus 14 inch. Oke, kita tentukan nih kelompoknya. Kita create dulu kelompoknya. Kelompoknya kita buat baru. Kemudian misalnya masuk ke peralatan. Metodenya kita pakai garis lurus aja, maka kalau kita pilih garis lurus ini sudah tidak bisa diklik ya. Tapi kalau kita misalnya pilih ini tadi tabel penyusutan, maka akan muncul. Kita mau pakai marks berapa tahun gitu ya. Kita pakai yang sederhana saja, pakai garis lurus. Kemudian umur ekonomisnya. Nah, laptop ini kita mau estimasi, kita taksir umur ekonomisnya berapa tahun. Misalnya kita anggap umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, ini biarkan terchecklist. Nah, sekarang kita tentukan nih kode akunnya. Kode akun untuk kelompok peralatan ini, kita pakai kode akun yang mana. Kita tentukan asetnya atau hartanya akan tercatat di akun yang mana. Kita lihat peralatan. Oke, ini ada nih. Kita pilih ini berarti mesin dan peralatan untuk asetnya. Oke, kemudian akumulasi depresiasinya kita pilih akumulasi peralatan, kita cari lagi akumulasi penyusutan mesin dan peralatan ini ya. Oke, kemudian depresiasinya juga kita cari depresiasi. Oke, tidak ada depresiasi, kita pakai nama penyusutan tadi. Lihat penyusutan peralatan. Nih, penyusutan mesin dan peralatan. Mungkin kalau yang sudah pakai Zahir build 9 ke atas, build 13, mungkin di depannya sudah ada kata biaya. Nah, itu sama aja. Yang penting ada penyusutan mesin dan peralatannya. Di depannya mungkin ada biaya penyusutan mesin dan peralatan. Pilih aja yang itu ya. Oke, kita pilih ini ya. Nah, ini sudah kita tentukan semua kode akunnya. Kita pilih yang ini, kita pilih OK. Nah, ini kita sudah tentukan semua kode akun terkait kelompok peralatan ini, maka kita klik rekam. Ini sudah tercreate kelompoknya yaitu peralatan, kita OK, maka laptop masuk ke kelompok peralatan. Tanggal belinya tanggal berapa? Anggap aja tanggal segini ya. Kita beli dengan harga misalnya 4.500.000. Nilai residunya 0 aja ya. Mau kalian isi misalnya residunya 500.000 silahkan. Lokasi kita belinya di mana? Bandar Lampung. Kemudian nih yang lain-lain ini karena nanti akan tercreate secara otomatis, jadi biarkan saja. Kemudian kita klik rekam saja.
Kalau yang di sini kita lihat lengkap ya. Nah, lengkap tadi karena kita sudah isi ketika kita meng-create kelompok, maka di sini juga sudah terisi nih. Kita sudah menentukan metodenya. Kemudian yang belum kita isi adalah tanggal pensiunnya nih. Nah, kita ingat ya, kita isi tanggal pensiun itu kalau misalnya harta tetap tersebut sudah kita jual atau sudah disposal ya. Oke, berarti ini sudah, kita bisa klik rekam. Oke, nah ini sudah muncul nih. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan lagi satu aset lainnya. Kita klik tambah di sini. Misal kita mau menambahkan mobil ya. Mobil Daihatsu Xenia. Kita masukkan kelompoknya. Kita akan masukkan ke kelompok kendaraan karena belum ada, kita tambahkan. Kelompoknya adalah kendaraan. Metodenya biarkan tetap garis lurus. Umur ekonomisnya misalnya kita buat 8 tahun. Keterangannya abaikan. Asetnya kita pilih. Kita cari kendaraan. Asetnya yang ini. Kemudian akumulasi depresiasi, kita cari kendaraan tadi, akumulasi depresiasinya ini, kemudian depresiasinya, oke ini dia. Oke, sudah kita lengkapi, maka kita tinggal klik rekam. Oke, sudah muncul di sini kendaraan. Kita pilih untuk kelompok mobil Daihatsu tadi udah muncul. Kita misalnya belinya adalah sebelum kita input ke sistem Zahir. Misal kita beli mobil ini dari tahun kita sudah beli mobil ini dari tahun lalu ya, dari Mei 2019 misalnya tanggal 15. Oke. Kemudian harga belinya waktu itu kita beli dengan harga 210 juta. Kemudian misalnya ada nilai residu sebesar 2.500.000. Misal lokasinya, ini kebanyakan. Residunya, kemudian Bandar Lampung. Ini nanti otomatis kita lihat terhitung tanggalnya. Kita samakan ya dengan tanggal belinya, yaitu tanggal 15 Mei 2019. 15 Mei 2019, oke. Sama ya. 15 Mei 2019. Oke, nilai bukunya sudah ada, beban per bulannya nanti otomatis, kita klik rekam. Oke, kita lihat di sini muncul dialog box. Dialog box ini menginformasikan kepada kita bahwa harta tetap yang tadi baru kita create, yang baru kita buat, itu kita perolehnya jauh sebelum periode akuntansi saat ini. Saat ini kan kita sedang bekerja di periode akuntansi bulan Maret. Sementara tadi kita inputnya untuk harta tetap tersebut kita peroleh di tahun 2019 bulan Mei. Nah, untuk membantu Zahir benar dalam menghitung penyusutannya, kemudian termasuk juga perhitungan akumulasi beban dan lain-lain, maka Zahir mengarahkan kita nih agar terkait terhitung tanggal tadi itu kita isinya adalah di tanggal akhir periode sebelumnya, yaitu 28 Februari 2021 ya kan. Sekarang bulan Maret nih, bulan Maret belum berakhir, sehingga akhir periode sebelumnya adalah bulan Februari, tepatnya yaitu di tanggal 28 Februari 2021. Nah, kita klik OK aja. Nanti otomatis Zahir akan membantu kita untuk mengisi terhitung tanggalnya ke tanggal 28 Februari 2021.
Oke, akan muncul konfirmasi seperti ini. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Kita jawab iya. Jadi nanti otomatis Zahir akan membantu menghitung terkait penyusutannya dari tahun 2019, begitu juga dengan akumulasinya dan juga nilai bukunya. Jadi ini kita jawab iya saja. Nah, lakukan perhitungan akumulasi. Nah, ini lakukan perhitungan akumulasi bebannya. Akumulasi bebannya juga akan dihitung secara otomatis oleh Zahir. Oke, kita lihat ya di sini. Terhitung tanggalnya otomatis tadi dibantu di-create oleh Zahir, yaitu ke tanggal 28 Februari 2021, dan otomatis akumulasi penyusutannya, kemudian penyusutan bulanannya, dan juga nilai bukunya itu otomatis ter-create oleh Zahir. Ya, terlihat tidak perbedaannya dengan yang tadi kita buat nih, laptop Asus. Nah, kalau laptop Asus ini bersih ya, tanggalnya tidak ada, akumulasi penyusutannya tidak ada, penyusutan bulanannya tidak ada, nilai bukunya tidak ada. Kira-kira apa perbedaannya antara laptop tadi dengan mobil Daihatsu? Pertama, perbedaannya tadi mobil emang sudah kita beli lama nih, sebelum kita melakukan penginputan ke dalam sistem Zahir. Sehingga Zahir membantu kita juga menghitung penyusutannya dari awal kita beli sampai dengan kita akhir periode pembukaan kita sebelumnya ya. Sementara untuk laptop Asus ini, ya kan kita baru buatnya di periode ini di tanggal 30 Maret, kemudian juga sehingga terhitung tanggalnya juga memang otomatis Zahir ketika kita baru menginput harta tetap yang baru dibeli, itu dia akan menunjukkan terhitung tanggalnya seperti ini. Tahun 1970. Nah, nanti begitu kita sudah melakukan proses tutup buku, baru nih yang namanya akumulasi penyusutan dan nilai bukunya itu baru akan terhitung oleh sistem Zahir. Ya, jadi jangan bingung ya. Kenapa punya saya tidak muncul ya? Misalnya akumulasi penyusutannya dan lain-lain. Berarti kemungkinan adalah tanggal belinya. Ya, karena tanggal belinya adalah pada periode akuntansi yang sedang aktif, maka begitu kita input tidak langsung otomatis muncul yang namanya beban penyusutan dan lain-lain. Karena menunggu proses tutup buku akhir bulan, baru nanti sistem Zahir akan menghitung secara otomatis terkait penyusutan dan juga akumulasinya, serta biaya lainnya kalau ada. Gitu ya. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya bagaimana cara pembuatan harta tetap melalui Zahir Accounting 6 ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.